Selanjutnya adalah perhitungan gaji bulanan ya. Jadi perhitungan gaji bulanan ini menunya dari penggajian, perhitungan, kemudian gaji bulanan. Nah ini terlihat ada satu perusahaan, kemudian belum difinalkan gajinya seluruhnya, kemudian belum ada yang diproses, nol. Kemudian di sini belum ada yang di-blast, belum ada yang dipublish gitu. Nah, di sini kita bisa lihat periode bulan Agustus contoh. Kita misal bisa memilih periode yang akan diproses dalam November, Oktober, atau September gitu dengan cara mengklik periode ini. Nah, sekarang kita coba proses periode Agustus gitu. Nah, periode Agustus ini tentu yang pertama ada daftar karyawan. Yang pertama tentu sudah dilakukan penetapan komponen gaji ya. Kemudian adanya absensi gitu. Jadi kalau kedua itu tidak memenuhi persyaratan maka tidak akan muncul di menu ini perhitungan gaji bulanan. Kemudian di bagian data ini ada filterisasi data. Jadi Bapak Ibu bisa memproses berdasarkan filter di atas ini. Misal kita ingin memproses per departemen, kita ingin memproses yang kepangkatannya apa atau status kepegawaiannya harian kah atau PKWT atau PKWT gitu. Kemudian kita bisa memfilter juga berdasarkan halaman. Kita bisa menampilkan, misal saya ingin menampilkan 100 per halaman gitu. Karena di sini kita batasi ya. Saat ini per 20 atau berapa gitu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan proses di bagian bawah. Nah, untuk cara memprosesnya mudah saja. Sebenarnya ini hanya untuk memantau saja gitu ketika memang seluruh komponen penetapan atau perumusannya sudah oke. Bapak Ibu tinggal pantau, kemudian bagaimana caranya melihat nilai-nilai setiap komponennya. Nah, ini ada di bagian bawah. Nah, ini ada nama, golongan, kepangkatan, jabatan, status hingga gaji ke nih, gaji ke berapa. Kemudian hari kerjanya, dia hadir 21 dari hari efektif 24 seharusnya. Kemudian ketentuan hari kerja di kontrak 22 hari kerja. Kemudian di sini ada data lembur. Di sini terhitung ada 2 hari, 6 jam gitu kan totalnya. Kemudian ada yang tidak diizinkan gitu. Kemudian ada upah pokok sekian, TBK sekian, makan sekian gitu. Sehingga ini otomatis nih sudah tidak harus lagi Bapak Ibu menginputkan karena sudah ditentukan di awal di komponen gaji. Jadi upah pokok tinggal pantau saja, kemudian TBK-nya berapa, kemudian uang makan. Nah, ini tentu melalui perumusan sistem ya. Ketika kehadirannya 18, kemudian ditentukan di komponen gaji untuk upah makan hariannya adalah Rp25.562, maka ini langsung dikalikan menjadi 460 seperti itu untuk perumusannya. Kemudian ada juga data tunjangan sip dan lain sebagainya, tunjangan-tunjangan, ada juga potongan-potongan. Nah, ini bisa dilihat di bagian list daftar gaji bulanan di bawah gitu. Kemudian ada totalnya juga di bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memantau, kemudian mengecek apakah nilainya sudah sesuai, kemudian melihat detail dari setiap ini, khawatir ada yang keliru, kemudian mengecek nih, lihat detail misal BPJS tenaga kerja, oh ini sudah oke, komponennya ini nilainya sekian, oke sudah oke. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan jika ada kondisi di mana misal gaji ini sudah jalan, kemudian ternyata ada satu karyawan nih yang tertinggal gitu datanya atau belum diinputkan. Nah, Bapak Ibu silakan mengklik yang namanya cek ketersediaan. Nah, ini yang pertama, cek ketersediaan. Jadi cek ketersediaan ini adalah mengecek ada data baru atau tidak. Kemudian ada juga fitur lainnya seperti update komponen nih. Update komponen artinya ketika ada perubahan dari sisi komponen gaji gitu di yang sebelumnya yang kita pernah setting itu ada perubahan nilai. Nah, Bapak Ibu bisa klik update komponen ini. Artinya kita akan mengambil lagi nilai di bulan Agustus ini berdasarkan dari komponen yang terbaru di menu setup komponen tadi gitu. Artinya diambil kembali kemudian dihitungkan kembali gitu. Nah, itu untuk update komponen. Kemudian ada hapus dan buat ulang semua. Artinya kita hapus total semuanya di gaji bulan Agustus ini sehingga dibuatkan yang baru. Nah, ini lebih ke refresh data ya, artinya benar-benar istilahnya ID yang baru gitu. Kemudian ada hapus dan buat ulang terpilih, artinya ketika satu nih ternyata oh ini butuh dihapus dulu gitu. Nah, centang kemudian hapus terpilih gitu. Kemudian ada sinkron nilai nih. Nah, sinkron nilai ini berbeda dengan update komponen. Ketika update komponen
itu merefer kembali mengambil kembali data-data dari komponen settingan karyawan tadi, komponen gaji karyawan tadi. Sedangkan kalau sinkron nilai ini hanya menghitungkan kembali, misal seperti contoh potongan absen, saat ada update dari sisi absensi gitu, ada perubahan. Nah, ini kita bisa klik sinkron nilai semua gitu. Jadi artinya kita menghitung kembali perumusan-perumusan gitu tanpa mengambil kembali komponen-komponen yang ditetapkan di komponen gaji gitu. Jadi nggak diperbarui lagi untuk nilai setiap komponennya. Tapi kalau update komponen itu sudah include dari sinkron nilai gitu Bapak Ibu. Jadi kita klik saja nih, misal kita klik sinkron nilai. Oke, ini tinggal ditunggu saja prosesnya.